Saudara-saudara di tanah air, pada malam hari ini saya akan mencoba mengajak teman-teman di tanah air untuk bisa hidup sehat. Dan yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan sistem imunisasi dalam tubuh untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang pertama kita ulas mengenai penyakit. Jadi penyakit itu masuknya melalui badan atau melalui pikiran sama saja gitu. Penyakit itu yang masuk melalui udara, yang lain ada penyakit yang masuk melalui makanan. Makanan pertama diolah di mulut dan masuk ke kerongkongan. Kalau makannya bagus, sehat. Kalau makannya tidak bagus, menjadi sakit. Juga udara. Jadi udara itu membawa penyakit dua macam, yang berasal dari bakteri atau yang berasal dari virus. Kalau yang datang dari bakteri itu bisa diobati dengan antibiotik, sedangkan yang merupakan virus tidak bisa diobati. Ya, hanya dikasih antivirusnya tidak, antibiotik itu tidak ada untuk virus. Itu ciri-ciri yang dari bakteri itu sakitnya hanya di tenggorokan, tidak menyebar ke hidung atau tidak menyebar ke paru-paru. Sedangkan yang berasal dari virus itu akan mengakibatkan infeksi di tenggorokan. Jadi infeksinya itu pertama di tenggorokan dan akan menyebabkan sakit maksudnya akan mengakibatkan hidung tersumbat dan berlendir dan juga menyerang paru-paru. Itu yang bedanya. Jadi kalau kita bisa mengolah badan kita dengan baik, kita itu tidak rentan dengan sakit gitu. Badan kita itu 80% kalau digerakkan akan makin kebal terhadap penyakit, karena pada saat ini orang-orang pada sibuk. Jadi mereka sibuk itu bukan dengan badan, kebanyakan dengan otak gitu. Otak itu makan tenaga atau vitamin lebih banyak daripada badan. Kalau kita makan ya 80% digunakan untuk otak. Kalau otak payah cepat jadi penyakit. Sedangkan kalau badan payah, tidur, bangun, sehat gitu. Terus kenapa dokter kalau kita sakit tuh pasti disuruh buka mulut gitu. Jadi kita disuruh buka mulut, artinya dokter akan melihat kerongkongan kita, ya, apakah kerongkongan kita itu ada yang merah atau tidak gitu. Di langit-langit di mulut kita, di langit-langitnya itu kalau merah berarti ada sesuatu yang bakteri atau virus yang masuk gitu. Terus ada yang ya sekitar tongsil itu membesar gitu. Tongsilnya membesar karena dia membuat antivirus di tubuh gitu. Jadi tongsilnya bisa membesar gitu. Atau di tongsil itu bisa dibilang aman, kadang tidak pernah dipakai. Iya, pas kena penyakit ya tidak lentur lagi gitu. Nah, untuk itu saya akan mencoba bagaimana cara mengolah kerongkongan itu biar bisa tetap sehat. Jadi ada olahraga, yang pertama olahraga yang digerak-gerakkan, yang kedua dengan pernapasan. Itu karena saya sudah mengajar yoga selama 17 tahun, jadi punya banyak tip-tip yang bisa kita gunakan untuk menuju kesehatan gitu. Jadi untuk meningkatkan sistem imunisasi kita itu kita perlu olahraga yang baik dan teratur, juga yang benar. Kenapa kita itu batuk?
batuk itu disebabkan karena paru-paru itu perlu bernafas karena ada sumbatan di tenggorokan. Ya karena dahak itu keluar karena ada infeksi di tenggorokan. Karena badan kita membuat sistem imun, jadi karena adanya pengolahan sistem kerja di tenggorokan dalam pembuatan sistem imun, maka terjadilah lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Untuk mengeluarkan lendir itu maka kita batuk gitu. Ya, lendir itu kalau lendirnya cuma biasa-biasa aja, jadi sakitnya ringan. Kalau lendirnya dahak itu udah kekuning-kuningan, jadi infeksinya udah agak berat gitu. Kalau kekuning-kuningan kental, ya perlu ada pengobatan lebih lanjut, maka diharuskan ke dokter mendapatkan antibiotik biar kelenjar-kelenjar yang ada di tenggorokan bisa dibantu gitu. Nah, kita akan kembali ke ulasan berikutnya. Semakin banyak kita bergerak, biasanya kita itu hidup jauh lebih sehat. Karena badan kita dipakai, semakin banyak badan kita dipakai, kita itu makin sehat. Jadi 80% kesehatan kita itu berasal dari gerakan badan. Yang 10% lagi dari makan yang kita makan, apakah makan kita sehat atau tidak. Yang lagi 10% ya cara kita tidur dan olahraga yang baik. Itu. Latihan pemula, kita mulai dengan duduk bersila, letakkan tangan di kaki, itu pegang kaki kiri dan kiri kanan, duduk bersila. Terus pas waktu naikkan kepala, kita itu hirup udara. Pas kepalanya turun, kita mengembuskan udara, jangan buka mulut, semua melalui hidung. Jadi latihan ini bisa digunakan setiap hari untuk meningkatkan kondisi tenggorokan dan juga paru-paru. Jadi paru-paru itu bisa digerakkan, jadi bisa menampung udara lebih banyak. Jadi semakin banyak kita bisa menampung udara, oksigen di paru-paru, semakin sehat kita. Jadi digerakkan. Jangan dipaksa latihan dengan yang ringan-ringan aja dulu. Nanti kalau udah biasa bisa digerakkan lebih cepat. Jadi diakhiri pada waktu hirup udara dan lepaskan diakhiri dengan semakin cepat dan terakhir hirup udaranya banyak, terus lepaskan yang banyak. Itu latihan ini yang pertama ini bisa digunakan setiap hari untuk pencegahan penyakit atau radang tenggorokan. Jadi kita itu bisa menghirup udara lebih. Latihan yang kedua itu berupa sama, duduk bersila, tangannya diletakkan di lutut, terus pertama digerakkan lidahnya ditarik ke depan sekuat-kuatnya, terus
bernapas kira-kira 21 kali. Sehabis itu lidah dimasukkan ke dalam, melingkar, ditaruh di langit-langit. Kalau bisa ditaruh lebih ke belakang. Juga bernapas 21 kali. Dan terakhir 21 kali kita menghembuskan udara, tutup mulut, lepaskan semua udara, lidah dikembalikan ke tempat semula, dan usahakan jangan bernapas, hold sampai 30 detik atau kalau bisa 1 menit. Nanti kalau sudah kebiasaan bisa di hold selama lebih dari 1 menit. Setelah 1 menit, kita tarik napas sebanyak-banyaknya dan ditahan lagi selama 15 detik. Dan lakukanlah selama 3 kali. Ini manfaatnya banyak sekali. Sistem imun sistem kita akan naik cepat gitu. Ini udah ada buktinya banyak. Anak buah saya, murid-murid saya juga udah merasakan. Ini bisa menghilangkan batuk-batuk. Orang yang sering batuk itu batuknya tidak sembuh gitu. Minum obat juga nggak sembuh. Ada buktinya. Saya sering ditanya sama murid-murid gitu. Ini bagus sekali. Ini untuk yang sudah sering latihan. Ini latihan kedua ini sebagai intermediate. Pernapasan yang ketiga ini untuk orang-orang yang sudah sering latihan, untuk orang expert. Ini sangat kuat, tidak boleh dilakukan di tempat umum kalau sedang driving atau di kolam renang, karena ini sangat kuat. Kadang kalau udah expert, kita bisa nahan napas sampai 3 menit atau 5 menit. Ini ditemukan oleh orang Jerman. Ini sangat kuat. Ini juga bisa untuk mengurangi alergi-alergi yang ada di tubuh kita. Bahkan kalau kita udah sering lakukan selama 1 bulan atau sampai 1 tahun, alergi itu akan hilang. Untuk orang yang alergi di tempat dingin atau tempat panas, kalau menggunakan sistem ini, pernapas ini sangat kuat, sangat kuat. Itu badan kita akan meriang gitu, semua oksigen yang kotor itu akan dikeluarkan, karena pernapas ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang pemula. Sangat kuat, dan sistem kekebalan tubuh itu luar biasa. Pertama kita bikin pernapasan melalui mulut aja, dilakukan selama 30 kali atau 40 kali. Setelah itu napas dikeluarkan, semua dikeluarkan dan ditahan selama 30 atau 1 menit. Kalau kita lakukan sampai 3 putaran, kita bisa tahan napas sampai 3 menit. Hasilnya luar biasa. Kita tuh sehat luar biasa dengan sistem pernapasan ini. Silahkan dicoba.